Shalom, perkenalkan nama saya Johannes Pardamaian Saragi. Saya berasal dari kelas 19 ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester KPB. Yang pertama saya akan men-sharingkan pergumulan saya atau pergumulan yang saya hadapi dalam mata kuliah kalkulus purba banyak. Yang pertama ada teknologi, di mana saya sendiri baru mahir menggunakan GeoGebra setelah mengikuti mata kuliah kalkulus purba banyak. Namun terkadang juga saya masih sedikit kesulitan dalam menggunakan GeoGebra. Kemudian terdapat beberapa konsep baru yang saya rasa tidak mudah untuk dimengerti, sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu tantangan bagi saya dalam menjalani mata kuliah kalkulus purba banyak. Kemudian respon hati saat mengikuti perkuliahan, kemudian mengerjakan tugas maupun saat mengerjakan soal-soal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep. Konsep yang saya akan bahas adalah mengenai konsep vektor. Kenapa saya memilih konsep vektor? Karena menurut saya, konsep vektor adalah konsep yang tidak mudah untuk dimengerti. Kemudian juga konsep vektor ini sangat baik jika dikuasai. Yang pertama, kita mulai dengan definisi, di mana fungsi vektor merupakan aturan yang mengkaitkan T yang elemen R dengan tepat satu vektor Ft elemen Rn, di mana N di sini dapat berupa 2 maupun 3. Dinotasikan dengan F yang merupakan fungsi vektor dipetakan terhadap R bilangan real menuju Rn, di mana Rn ini bisa R2 maupun R3, di mana R2 ini merupakan bidang dan R3 adalah ruang. Kemudian jika dia R2, maka akan menjadi T menuju fungsi vektor atau Ft dengan fungsi Fti ditambah GTJ sama dengan komponen Ft, Gt. Atau jika dia R3, maka akan menjadi seperti ini, yaitu T menuju Ft, di mana fungsi T ini adalah Fti plus GTJ plus HTK, atau sama dengan komponen Ft, Gt, Ht, dengan persyaratan Fti dan GTJ serta HTK ini harus merupakan fungsi bernilai real. Untuk soal pertama, kita disuruh menggambarkan mengenai fungsi dengan fungsinya berupa Ft sama dengan 3 cos Ti ditambah 2 sin Tj dengan T di antara 0 sampai 2V. Pertama, kita akan membuat persamaan parameternya. Jadi untuk menyelesaikannya, pertama kita akan membuat persamaan parameternya, di mana kita dapatkan yang pertama X sama dengan 3 cos T, kemudian kita akan eliminasi T-nya sehingga menghasilkan X per 3 sama dengan cos T. Kemudian kita juga dapatkan persamaan parameter yang kedua, yaitu X, Y sama dengan 2 sin T, di mana kita juga akan mengeliminasikan T-nya sehingga menjadi Y per 2 sama dengan sin T. Karena cos dan sin ini melekat pada T, maka untuk menghilangkannya kita dapat menggunakan persamaan ini, yaitu cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan dari yang tadi kita telah ketahui, di mana cos T itu bernilai X per 3, sehingga cos kuadrat T sama dengan X per 3 kuadrat. Kemudian sin T, kita telah mengetahui bahwa sin T itu bernilai Y sama per 2, sehingga sin kuadrat T sama dengan Y per 2 kuadrat. Oleh karena itu,
dari hasil ini kita dapat melihat bahwa fungsi yang terbentuk dari fungsi tersebut berupa elips. Kemudian kita sekarang akan menentukan mengenai arahnya. Yang pertama, kita akan mencoba untuk mensubstitusikan nilai-nilai T dari 0 sampai 2pi. Yang pertama kita akan memulainya dengan 0, dimana F0 sama dengan 3 cos 0i ditambah 2 sin 0j. Karena cos 0 itu bernilai 1, maka hasilnya menjadi 3i. Dan sin 0 itu bernilai 0, maka hasilnya 0, sehingga menghasilkan 3i. Nah, 3i di sini itu bermaksud sama dengan 3,0. Atau sama artinya jika kita letakkan pada grafik. Lalu kita juga memasukkan V/2 atau 90 derajat ke dalam persamaan ini, dan hasilnya didapatkan 2J dengan titik 0,2. Lalu kita juga akan memasukkan pi atau 180 derajat, maka hasil yang kita dapatkan adalah min 3i, dimana min 3i ini kalau berupa koordinat titik maka akan menjadi min 3,0. Lalu 3pi/2, dimana menghasilkan min 2j sama dengan 0,-2. Serta yang terakhir, F sama dengan 2pi. F dengan nilai T 2pi. Sehingga hasilnya juga akan menjadi 3i atau 3,0. Oke. Dari hasil ini sehingga muncullah persamaan seperti ini. Sehingga kita dapat lihat bahwa objek yang terbentuk berupa oval, kemudian arah yang terbentuk tadi dari 3 menuju ke 2, menuju min 3, menuju min 2, dan kembali lagi ke 3. Artinya dari sini kita dapat mengetahui bahwa arahnya merupakan berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian kita masuk ke soal kedua. Soal kedua yaitu berupa limit T mendekati 3 dengan T kuadrat min 9 per T plus 3i ditambah T kuadrat plus T min 6 per T kuadrat min 9j. Untuk langkah pertama kita akan memisahkan kedua limit ini sehingga menjadi limit T mendekati min 3 dengan T kuadrat min 9 per T min 3i ditambah dengan limit T mendekati min 3, di mana T kuadrat plus T min 6 per T kuadrat min 9j. Lalu kemudian kita akan memfaktorkannya, karena ketika kita masukkan, maka jika kita mencoba untuk langsung memasukkannya tanpa memfaktorkannya, maka hasilnya akan 0/0, sehingga kita tidak dapat menemukan caranya dengan cara langsung substitusi, tetapi kita dapat memfaktorkannya terlebih dahulu, di mana kita memfaktorkannya menjadi T min 3 dikali dengan T plus 3 per T plus 3i. Kemudian yang untuk persamaan kedua juga kita akan melakukan hal yang seperti itu, di mana limit T mendekati min 3 sama dengan T plus 3 dikali T min 2 per T plus 3 dikali T min 3j. Kemudian kita akan mengeliminasi yang sama dari kedua persamaan, baik yang di atas maupun yang di bawah, sehingga akan menghasilkan limit T min 3 T min 3i ditambah dengan limit T mendekati min 3 dengan T min 2 per T min 3j, sehingga menghasilkan min 6i plus 5/6j. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.